Hari ini akan kita buatkan video cara budidaya tanaman kubis dari nol sampai siap panen. Maka simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, tahapan-tahapan yang harus kita lakukan di dalam penanaman kubis mulai dari nol sampai menjelang panen adalah langkah pertama kalau kita menanam kubis di lahan bekas seperti yang kawan-kawan bisa lihat. Ini dulunya adalah bekas tanaman cabai rawit Ori 212, itu batangnya masih ditumpuk sebagian di sana. Ini sudah ada kita bersihkan sebagian. Nah, itu masih ada sebagian belum kita cabut batang cabainya. Nah, ini kita sudah cabut ini batang cabenya kawan-kawan. Nah, seperti ini, dia sudah kering seperti ini. Nah, setelah tanaman cabai ini kita cabut semua, langkah berikutnya yang harus kita lakukan sebenarnya pemberian pupuk. Ini sangat penting sekali pemberian pupuk untuk tanaman kubis. Karena tanaman kubis itu tidak bisa kita hanya menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia. Yang diperlukan tanaman kubis adalah pupuk kandang ataupun kompos. Ini sangat berperan penting untuk pertumbuhan tanaman kubis. Tahapan selanjutnya dalam pemberian pupuk adalah kita membuat lubang di lubang tanam seperti ini. Ini dulu bekas tanaman cabai sudah kita cabut, sedangkan ini merupakan pemberian pupuk susulan. Jadi kita menanam bukan di pupuk susulan bekas tanaman cabai, karena ini akan kita sistem tumpang sari, kita akan tanamin cabai juga di sini, sedangkan bekas cabainya akan kita tanami kubis atau kul. Nah, setelah kita lubang seperti ini dengan menggunakan kayu seperti ini, baru kita memberikan pupuk kandang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hal yang sangat penting dalam penanaman kubis adalah pemberian pupuk. Kita tidak bisa hanya menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia, tetapi tanaman kubis itu berperan penting, pupuknya adalah pupuk kandang. Nah, pupuk kandang yang kita berikan seperti ini merupakan pupuk kandang ayam. Tentunya pupuk kandang yang diberikan inilah sudah sangat lama atau lebih bagus difermentasi. Itu jangan menggunakan pupuk yang baru atau yang masih mentah, karena itu bisa menyebabkan serangan jamur. Nah, kita berikan tidak terlalu banyak, kurang lebih 1 genggam seperti ini di lubang tanam nanti di tanaman kubis. Nah, seperti ini. Setelah kita berikan seperti ini, kita tutup seperti ini dengan tanah di sampingnya. Jadi pupuknya tidak terlalu banyak, pupuk kandangnya kita berikan. Ini sudah cukup segini untuk pertumbuhan kubis sampai panen. Nah, seperti ini, sangat sederhana sekali. Nah, setelah kita memberikan pupuk kandang di setiap lubang tanam ini, baru langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan pengocoran dengan fungisida dan insektisida. Ini sangat penting sekali pemberian pengocoran insek dan fungisida, karena ini merupakan lahan bekas tanaman cabai. Biasanya identik lahan ini atau bedengan ini dengan jamur dan juga ulat tanah. Karena ulat tanah itu kalau kita menanam kubis bisa tanaman itu akan dimakan atau dipotong, akhirnya tanaman bisa habis. Nah, fungisida yang kita sering pakai adalah bahan aktif konsep seperti ini, mereknya Detain. Ini dosisnya kita pakai untuk takaran 20 liter air cukup 2 sendok. Sedangkan inseknya bisa memakai merek dagang Risotin, itu sangat murah, tidak terlalu mahal, bisa juga menggunakan merek yang lain. Tetapi kita sering memakai Risotin dengan dosis 30 ml untuk takaran 20 liter air atau takaran 1 tangki semprot. Setelah kita melakukan pengocoran insektisida dan fungisida, langkah selanjutnya adalah kita diamkan kurang lebih 7 hari. Itu sangat penting sekali agar pupuknya tidak panas nanti kalau kita menanam kubis. Nah, setelah 7 hari baru kita lagi melakukan pengocoran dengan menggunakan yaitu asam humat dan pupuk kalsium seperti ini. Ini sangat penting sekali kita menggunakan asam humat, baik itu dalam budidaya tanaman cabai ataupun tanaman yang lain. Khususnya karena ini adalah lahan bekas, jadi kita harus menetralkan pH juga. Jadi kalau pH netral, maka tanaman akan bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi dosis penggunaan asam humat, yaitu pupuk kalsium asam humat, yaitu KALH yang kita pakai, ini dosisnya kita pakai 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Kita langsung kocor di setiap lubang tanam yang akan kita tanami kubis, kurang lebih hanya 100 ml.
Setelah melakukan pengocoran asam humat di setiap lubang, langkah selanjutnya adalah kita melakukan penanaman kubis. Nah, ini kubisnya seperti ini bibitnya. Kita cabut langsung seperti ini. Tanahnya sudah ada. Kita buat lubang seperti ini. Ini sudah ada pupuknya kemarin kita bikin, nah seperti ini. Jadi dia tidak akan mati. Tanahnya gembur seperti ini. Langsung giniin aja. Di usia 5 hari setelah tanam, kita wajib melakukan pengocoran dengan menggunakan asam amino. Asam amino kita memakai Pigorin dan kita campur dengan Ultradap. Karena ini sangat bagus sekali untuk memacu pertumbuhan dan juga asam amino ini agar tanaman yang kita tanam ini tidak mengalami stres. Dosis masing-masingnya adalah asam amino kita menggunakan 30 ml atau 3 tutupnya ini untuk takaran 20 liter air, sedangkan Ultradapnya kita memakai 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Kita campur dengan asam amino, kemudian kita kocor langsung di lubang tanam seperti ini dengan dosis kurang lebih 50-100 ml. Di usia tanaman kubis 15 hari, kita wajib melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida karena di usia seperti ini ulat sudah mulai masuk atau sudah mulai memakan tanaman kubis. Insektisida yang kita gunakan biasanya di usia 15 hari kita menggunakan bahan aktif Metomil 40% dengan merek dagang Dangke seperti ini. Dosisnya cukup 2 sendok makan. Kemudian kita mix dengan fungisida seperti ini. Kita pakai Ditan, yaitu bahan aktif Mancozeb. Kita juga memakai dengan dosis 2 sendok makan, bisa ditambah perkat. Di usia tanaman kubis 20 hari sampai 25 hari kita wajib memberikan pupuk kocor. Nah, pupuk kocor yang diberikan seperti ini. Ini bahannya sangat simpel, yaitu kotoran ayam kurang lebih 20 kg. Kita campur dengan air 200 liter dan 4,5 liter. Kemudian molase setengah liter kita aduk jadi satu. Kemudian diamkan selama 7 hari. Setelah 7 hari baru kita bisa pakai untuk melakukan pengocoran tanaman kubis. Nah, dosis yang diberikan tidak terlalu banyak, teman-teman. Satu tempat ini, satu gayung ini ukuran 100 ml. Kita satu gayung ini akan dibagi 2 seperti ini. Nah, ini lagi setengah. Kita berikan di sini. Nah, ini sudah cukup dia untuk satu gayung ini kita bagi 2. Jika tanaman sudah besar seperti ini, agar kita berhasil dalam budidaya tanaman kubis adalah kita harus selalu memperhatikan kondisi tanaman itu sendiri. Apalagi tanaman kubis sudah bulat seperti ini. Biasanya yang dominan menyerangnya adalah ulat gerayak. Jadi kalau ulat gerayak sudah memakan di pinggirnya kemudian masuk ke dalam, itu sangat susah dikendalikannya. Makanya yang perlu diperhatikanlah kita harus melakukan penyemprotan dengan insektisida ampuh. Nah, insektisida yang digunakan untuk tanaman kubis di fase-fase seperti ini adalah kita menggunakan Proclaim 5SG. Ini adalah dari Syngenta. Ini bahan aktif Emamectin benzoat 5%. Ini sangat bagus sekali untuk ulat gerayak. Dosisnya tidak terlalu banyak, ini ukuran sendoknya ini adalah 1 gram, jadi kita bisa memakai 2 sendok ini atau sampai 3. Bisa dipadukan dengan fungisida bahan aktif Mancozeb. Itu sangat penting sekali agar tanaman kubis tidak diserang namanya jamur. Terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bagaimana cara budidaya tanaman kubis agar kita bisa berhasil. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.